Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Berapa kualitas tidurmu dalam skala 1 sampai 10? Mungkin kamu mempunyai alasan seperti kebanyakan orang. Kesibukan di hidupmu membuatmu sulit untuk tidur di malam hari. Akhirnya, kelelahan menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat diperbaiki. Tapi jika kamu sampai sekarang belum memprioritaskan kualitas tidurmu, pikirkan saja bagaimana hidupmu ke depannya. Karena ketika kualitas tidurmu buruk, mood, emosi, tingkat stres, dan kesehatanmu akan memburuk. Bahkan ketika kamu kurang tidur, produktivitas dan efisiensi kerjamu juga akan menurun. Bayangkan jika kamu membuat kualitas tidurmu menjadi sangat baik, berapa banyak pengaruh yang akan diberikan pada hidupmu. Buku The Sleep Solution ini akan menjadi jawaban. Sebagai spesialis tidur dan neurologis yang tersertifikasi, Chris Winter akan menunjukkan bagaimana cara mengatasi permasalahan tidurmu. Dan ini akan merubah kualitas tidurmu dan hidupmu. Inilah 3 pelajaran yang dapat diambil dari buku ini. Pertama, kamu tidak akan bisa sehat jika tidurmu tidak baik. Di tahun 2015, 2 ilmuwan bekerja secara independen untuk memperlihatkan satu area baru di otak yang disebut sebagai glymphatic system yang membantu kita untuk membuang racun-racun yang tidak diperlukan dari tubuh kita. Salah satu racun yang dibuangnya adalah amyloid beta. Ini adalah racun yang terdapat dalam orang yang menderita penyakit Alzheimer. Mereka menemukan ketika kamu tertidur, sistem yang menghilangkan racun-racun ini akan lebih aktif 60%. Dengan kata lain, jika kamu tidak tidur, kamu tidak membiarkan otakmu untuk menghilangkan racun-racun di tubuhmu. Dan ketika kualitas tidurmu tidak baik, jantungmu juga akan menderita. Risikomu untuk terkena penyakit stroke, serangan jantung, tekanan darah tinggi, dan masih banyak lagi menjadi lebih meningkat. Selain itu, sistem kekebalan tubuhmu juga dipengaruhi oleh kualitas tidurmu. Jika kamu pernah mendengar nasihat dari orang tuamu, kamu harus tidur biar tidak sakit. Nasihat itu benar adanya. Penelitian dari Universitas California di tahun 2015 membenarkan ini. Di penelitian ini menemukan kalau orang yang tidur kurang dari 6 jam akan 4 kali lebih rentan terkena virus flu dibandingkan dengan orang yang tidur 7 jam lebih. Kedua, untuk meningkatkan kualitas tidurmu, kamu harus menciptakan rutinitas sebelum tidur yang disebut sleep hygiene. Pernahkah kamu mendengar mengenai sleep hygiene sebelumnya? Ini adalah sebuah proses di mana kamu dengan sengaja merancang lingkungan dan pola-pola sebelum kamu tidur, sehingga kamu dapat tidur dengan lebih efisien. Langkah pertama untuk melakukan ini adalah dengan melakukan persiapan. Dengan lampu yang dimatikan atau gelap, kualitas tidurmu akan meningkat. Karena ketika matamu merasakan adanya kegelapan, mereka akan mengirimkan sinyal ke otak untuk mulai memproduksi melatonin. Ini adalah hormon yang membuat kamu merasa mengantuk. Cahaya apapun, walaupun hanya sedikit, akan mengganggu proses ini. Oleh karena itu, kamu harus mendesain tempat tidurmu segelap mungkin. Dan tentu saja matikan HP, TV, atau alat apapun sebelum tidur. Selain itu, siapkan tempat tidur yang nyaman. Dan jika ada sesuatu yang mengganggu kamarmu, kamu bisa mengatur itu. Contohnya, furniture yang dapat kamu tata ulang. Atau kamu bisa mengganti warna cat dari tembokmu menggunakan tirai yang baru. Jadikan kamar tidurmu menjadi surga untuk tidur. Langkah kedua adalah dengan menciptakan rutinitas. Sederhananya adalah kamu melakukan rutinitas yang sama setiap malam. Sama halnya ketika kamu masih kecil. Kamu mungkin sikat gigi dan mencuci tangan dan muka sebelum tidur. Bacalah sebuah buku sehingga kamu sedikit mengantuk, kemudian matikan semua lampu dan tidurlah. Apapun yang biasa kamu lakukan sebelum tidur, lakukan itu dengan konsisten. 3. Insomnia adalah keadaan di mana kamu frustasi karena kualitas tidurmu yang tidak baik. Itu bukan disebabkan karena kamu kurang tidur. 1 dari 5 orang di Amerika mengalami insomnia, dan semakin banyak orang yang mengalami itu. Tapi banyak orang yang salah paham mengenai masalah insomnia ini.
Biasanya orang berpikir kalau insomnia ini berarti kamu tidak bisa tidur sama sekali. Tentunya, pasti sesekali kamu akan tertidur. Karena jika kamu tidak tertidur sama sekali, penulis buku ini percaya kamu tidak akan bisa hidup. Insomnia yang benar adalah ketika kamu frustasi dengan kualitas tidur yang buruk dan tidak puas dengan tidurmu. Jika kamu mengeluh akan hal tersebut, mungkin saja kamu bisa terkena insomnia. Ada dua kondisi yang perlu kamu perhatikan. Satu, yaitu pada saat kamu tidak bisa tidur ketika kamu ingin tidur. Ini termasuk ketika kamu sulit tidur ketika sudah malam. Dua, adalah keresahan yang kamu rasakan ketika kamu tidak bisa tidur. Walaupun kamu hanya resah dan khawatir tentang tidurmu yang buruk satu kali dalam sebulan, mungkin kamu sedang mengalami insomnia. Untuk mengatasi itu, kamu harus mempelajari tentang tidur dan menghilangkan kekhawatiranmu itu. Belajarlah mengenai sleep hygiene dan buatlah rutinitas agar kamu bisa tertidur lelap. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa like atau komen jika ada yang ingin kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian, dan yang terpenting, tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya.